Oke guys, please welcome back again with me, Mr. Heise di channelnya SHR Toko Enterprise. Oke guys, jadi hari ini ya ini video bonus ya dari gue ya. Jadi kalian udah lihat video-video gue yang tadi di awal, putar toys review, 3 toys review dan juga 2 review dan juga satu lagi tadi itu sedikit klarifikasi masa depannya SHR seperti apa pengumumannya, sedikit kurang lebih gitu. Nah, jadi hari ini setelah 6 video tadi, hari ini gue mau balikin lagi segmen roasting. Oke guys, jadi kita roasting aja hari ini. Oke guys, jadi mumpung lagi inget di kepala gue dan juga lagi hangat-hangatnya di kepala gue. Oke guys, jadi belakangan ini banyak bermunculan toko fans baru ya. Gue kalau ditanya, bang seneng nggak muncul toko fans baru? Senang, sejujurnya senang, tapi lagi-lagi gue sampai terpingkal-pingkal dan sampai entah harus ngomong apa gitu ngeliat tingkah laku si toko fans ini, karena mereka rata-rata lucu-lucu semua ya. Sampai bikin gue geleng-geleng gitu. Salah satunya ini, gue sempat baca salah satu postingan dari temen gue soal komenan ada yang bilang sisi gelap dunia per tokusatsuan. Nah oke, jadi gue mau bahas sisi gelap dunia per tokusatsuan ya. Oke, karena ini gue masih ngecantol di otak gitu kan, karena orang itu ngebahas itu, jadi gue bakal ngebahas juga. Oke, jadi kalau misalnya kalian nanya sisi gelap dunia per tokusatsuan. Nah, kemarin yang mereka bilang sisi gelap dunia per tokusatsuan itu adalah contohnya dari grafur. Artis tokusatsu banyak yang grafur katanya, main grafur, dan itu kata mereka sisi gelap, ya kan? Padahal ya, gue mau ngomong gini sih. Lu mainnya kejauhan bos, kurang jauh mainnya bos. Kenapa gue bilang kurang jauh? Karena gini, sebelum rata-rata yang gue tahu ya, sebelum artis tokusatsu itu maksudnya bukan artis tokusatsu, tapi sebelum mereka menjadi artis tokusatsu itu, mereka tuh rata-rata udah punya istilahnya mereka udah terkenal dengan ataupun misalnya mereka udah kerja di beberapa agensi yang khusus foto-foto bikini suite, foto-foto yang gimana gitu kan. Itu udah istilahnya udah lama banget, dan bukan karena mereka masuk toko terus mereka baru bikin fotografer, enggak juga, tapi lebih tepatnya ya mereka udah ngelakuin itu sejak lama sebelum mereka main tokusatsu, kurang lebih gitu guys. Jadi ya gue agak lucu aja sih sebenarnya ngeliat postingannya gitu. Ya itu nggak bisa dibilang sisi gelapnya dunia pertokusatsuan, nggak bisa bilang gitu. Kecuali ya kalau misalnya lu mau ngungkit sisi gelap dunia pertokusatsuan, ya gue bilang sih nggak ada sisi gelap sih. Bisa dibilang ya mungkin ada sedikit, kayak kalau misalnya kalian mau tahu ceritanya mungkin ada sih sedikit. Gue juga nggak tahu gimana ceritanya. Gue sempat dengar yang kasusnya pemerannya Kuga, Joe Odagiri ya kan, sampai istilahnya dia nggak mau main lagi di tokusatsu kalau misalnya si sutradara dan yang lain-lainnya tuh bukan sutradara ataupun staff yang nanganin dia dulu waktu seri Kuga gitu. Itu yang gue dengar ya. Nah itu gue juga nggak tahu kasusnya kenapa. Nanti gue bakal searching ceritanya atau beritanya, dan gue bakal bikin videonya buat kalian, kurang lebih gitu. Dan contoh lainnya kayak misalnya kasusnya Kenzaki Kasuma, pemerannya Blade ya, yang dengar video dia sempat sebelum jadi Kamen Rider dia sempat punya skandal video pip gitu ya, kurang lebih gitulah. Banyak yang mungkin yang nggak tahu, tapi itu nanti gue bakal ngulik-ngulik juga kisahnya buat kalian, tapi ya nanti itu nanti ya.
Dan itu juga bisa dibilang yang ceritanya si Kensaki Kasuma itu bisa dibilang tuh bukan sisi gelap, tapi lebih tepatnya apa ya, sisi gelap pemainnya ya. Jadi dalam arti itu udah cerita lama dia sebelum jadi aktor toku. Nah, balik lagi to the point soal Grafur. Nah, apakah heroin, kalau misalkan banyak yang nanya ke gue, bang, apakah heroinnya tokusatsu itu gara-gara tokusatsu terus dia jadi apa, model Grafur? Nggak juga. Itu mah udah dari lama banget. Mereka jadi model Grafur tuh udah dari lama banget sebelum mereka main gitu. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya ke gue pendapat gue apakah itu sisi gelap atau bukan, gue bilang bukan sih. Jadi ya buat yang komen bilang sisi gelap dunia pertokusatsuan, ya gue cuma bisa bilang ya lu mainnya kurang jauh bos, kurang lebih gitu. Jadi ya mungkin itu aja dari gue di sini. Gue kali ini gue bukan mau ngerosting ya, tapi lebih tepatnya ya yang ngerosting sedikit lah, tapi bukan ngerosting panjang lebar lah. Jadi istilahnya ya, kalau misalnya pendapat gue pribadi ya, kalau misalnya lu mau ngulik sesuatu dan memberikan informasi sesuatu ya, lu seenggaknya lu harus cari dulu informasi yang tepat, akurat, dan juga istilahnya yang bisa lu bagiin gitu secara cuma-cuma, bukan yang lu share postingan secara ambigu. Jadi orang kan nangkapnya, ya jujur aja gue nangkapnya juga lucu gitu kan, agak lucu gitu. Istilahnya lu udah nonton tokusatsu udah lama, masa yang kayak gini lu permasalahin gitu, kayak kesannya kayak kurang lebih ya lu baru anak baru yang baru nonton tokusatsu gitu. Ya kalau misalnya kayak fansnya RTV ya gue sih mewajarkan ya, tapi ya gue agak terpingkal-pingkal juga sih sama fans RTV sih ya belakangan dulu, sebelumnya ya. Tapi ya nggak bisa komen lah. Kalau misalnya gue komen takutnya nanti gue malah diserang sama fans RTV lagi. Jadi ya mungkin itu aja dari gue. Thank you very much for watching. See you in the next video. Salam Henshin, dan juga jangan lupa untuk like, share, and subscribe guys. Ciao.